tahun baru, masalah baru, Tuhan tetap sama. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahun yang baru, ada masalah yang baru, tetapi Tuhan kita tetap sama. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari Bilangan 13, Bapak Ibu. Kalau Bilangan 13 kita bisa buka bersama-sama. Bilangan 13 itu bercerita tentang bangsa Israel ketika mereka sudah mendekati tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kirimlah 12 pengintai untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Lihat di situ, dan Musa mengirimkan 12 orang untuk pergi dari Rekem ke pegunungan, dilihat semua, dan katakan Musa berkata kepada 12 orang ini, lihat keadaan negeri itu bagaimana, baik buruknya, kota-kotanya seperti apa, mereka menginap di dalamnya itu seperti apa sih? Wah, ini sedikit dong hasil dari tanah itu. Dan selama 40 hari 12 orang ini masuk ke dalam tanah itu, mereka melihat apa yang ada di dalam situ. Ketika 40 hari itu lewat, mereka kembali. Dan ketika kembali, Bilangan 13 ayat 27 sampai 28 mengatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkuku dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi ketika Israel sudah dekat, mereka mengirimkan pengintai-pengintai ini untuk masuk. Mereka melihat ternyata di dalam tanah perjanjian itu ada banyak musuh, banyak raksasa-raksasa, banyak kota-kota berbenteng yang tebal sekali, Bapak Ibu. Dan mereka akhirnya menjadi ragu, katakan ragu. Mereka menjadi ragu, Bapak Ibu, karena melihat musuh-musuh ini sepertinya mustahil untuk dikalahkan. Mereka ragu, mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut dan mengatakan kepada sesamanya, dan mengatakan kepada Musa, sekiranya lebih baik kamu mati di Mesir aja. Lebih baik kita ini mati di Mesir. Lebih baik kita ini mati di tengah-tengah perjalanan yang kita mati, daripada kita sampai sini masuk nanti ke tangan mereka. Kenapa Tuhan bawa sejauh ini cuma untuk kita mati di tangannya mereka? Padahal belum berperang, Bapak Ibu. Baru melihat musuhnya sudah berpikir seperti itu. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Dan hari ini, kalau kita memasuki tahun 2024, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa yang kita lihat di depan? Apa yang kita lihat di depan? Tahun demi tahun kita melewati banyak masalah. Sudah kadang kita mungkin melewati COVID, aduh susah. Tahun depannya kita pikir akan lebih baik, ternyata COVID-nya lebih parah. Kita pikir akan lebih baik lagi, ternyata kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sudah kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, bisnisnya nggak jalan. Kita pikir sekian tahun, Tuhan, kayaknya tahun depan ini kita lihat kayaknya semakin berat ya. Dan kalau hari ini kita melihat ke depan, Bapak Ibu, apa yang kita lihat ada di depan? Mungkin kita merasa kok kelihatannya tahun depan ini berat. Aduh, tahun lalu baru selesai COVID, tahun depan ini ada pemilu. Nanti ada pemilu, takut ada kerusuhan. Nanti tahun depan ini anakku sudah mau lulus SMA, aku harus mau kuliah, karena anakku nggak ada dananya. Anakku mau masuk sekolah, aku nggak punya dana. Aduh Tuhan, ini masuk tahun yang baru, pekerjaan masih belum ada. Apa yang kita lihat di depan, Bapak Ibu? Tahun yang baru, ada masalah yang baru. Kita pikir, oh tahun ini bisa enak. Enggak, ternyata Bapak Ibu. Setiap tahun ada masalah yang baru. Dan seperti kita lihat di Mesir, di bangsa Israel ini, mereka keluar dari, waktu mereka ada di Mesir, mereka diperbudak. Waktu mereka keluar, mereka dikejar. Waktu setelah dikejar, mereka melewati padang gurun. Setelah melewati padang gurun, mereka kelaparan. Oke, di sebelah lihat ke depan ada musuh-musuh. Kok kayaknya di depan ini tetap ada musuh, tetap ada masalah, nggak berhenti masalah. Dan saya bertanya kepada Tuhan, bisa nggak sih hidupnya kita ini bebas dari masalah? Bisa nggak sih Tuhan? Kok kayaknya setiap tahun itu masalahnya tambah berat. Tahun ini Tuhan bisa nggak hidup tanpa masalah? Saya bertanya kepada Tuhan, saya merenungkan firman ini. Dan saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan itu memang maha kuasa, kenapa kok tidak dimikirkan saja orang-orang ini?
Kenapa kok bangsa-bangsa yang bentengnya tebal, yang raksasa-raksasa itu kenapa kok nggak diusir dulu aja sebelum 12 bintang masuk? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, sebetulnya bisa dibuat tanpa masalah. Saya merenungkan itu Bapak. Tapi tiba-tiba saya diingatkan sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu saya mengingat lagu itu. Tuhan tidak pernah berjanji langitnya selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalannya selalu rata. Tapi yang Dia janjikan adalah Dia selalu menyertai. Yang Dia janjikan adalah Dia berikan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan broken free life. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah Bapak Ibu. Gak pernah. Yang Tuhan janjikan itu bukan hidup tanpa masalah. Kenapa? Karena saya pikir kenapa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah? Kenapa kok enggak hidupnya kita tuh enak-enak aja Tuhan? Karena Tuhan ingin kita untuk memiliki hidup yang penuh kemenangan. Katakan kemenangan. Tuhan ingin kita untuk memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan. Kalau tidak ada yang dihadapi, maka kita tidak bisa makanya Tuhan akan berjanji tidak ada masalah. Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan. Tuhan berjanji untuk menuntun kita. Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan, tapi hari ini saya mau kita belajar 3 ini Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu nggak tahu, tapi saya mau mengingatkan kembali 3 janji Tuhan yang ada di firman Tuhan. Yang pertama adalah damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Ini thank you. Damai sejahtera. Yang kedua apa Bapak Ibu? Keuntungan. Dan yang ketiga Tuhan tidak berjanji hidup tanpa masalah, tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia berjanji akan memberikan tuntunannya dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke damai sejahtera. Kalau Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ada satu lagi yang saya mau kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa itu? Kelegaan kepadamu. Pikulah punya pasar dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan seperti dunia ini. Dia memberikan kepada kita kelegaan, kalau bahasa Inggrisnya rest, istirahat. Kadang kita tidak bisa beristirahat. Kenapa? Karena kita terlalu khawatir Bapak Ibu, kepikiran, terus tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur enak. Suatu kali saya ada ikut suatu perkumpulan Bapak Ibu, mengikuti suatu perkumpulan, dan ada satu orang yang menyampaikan sebuah pesan, dan dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Siapa yang di sini kepingin punya hidup tanpa kekhawatiran? Kepingin Bapak Ibu hidup tanpa kekhawatiran? Lalu dia bilang, kalau Bapak Ibu mau hidup tanpa kekhawatiran, ayo mari mulai jualan barang ini. Dan dia bilang, jangan cuma jualan barang ini, ajak orang lain untuk ikut jualan dengan Anda. Wah, waktu saya melihat itu, saya berpikir-pikir, oh ya, hidup tanpa khawatir menurut orang itu adalah hidup dengan uang yang cukup. Tapi saya belajar bahwa untuk punya hidup tanpa kekhawatiran itu tidak cuma sekedar punya uang. Betul Bapak Ibu? Kita bisa punya uang yang sangat banyak, tapi kita tetap khawatir. Uang ada mengatakan uang bisa membeli ranjang yang terbaik, tetapi uang tidak bisa memberikan tidur yang nyenyak. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang uangnya banyak,
malah tambah khawatir. Bukan berarti kalau tidak punya uang juga tidak khawatir, tetap khawatir. Ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita mau hidup tanpa kekhawatiran, kuncinya bukan di uang. Hidup tanpa kekhawatiran itu kita temukan di dalam Yesus. Dalam Yesus yang memberikan damai sejahtera, dalam Yesus yang bisa memberikan kelegaan, yang bisa memberikan ketenangan, istirahat, itu janji Tuhan. Walaupun kita menghadapi masalah, ada damai sejahtera. Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia ini. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera seperti Yesus yang tidur ketika di tengah-tengah badai. Bisa bayangkan kalau kita di tengah-tengah badai dan kita bisa tidur punya? Itu damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ketika kita menghadapi masalah, bukan masalahnya yang ada, masalahnya masih ada Bapak Ibu, tetapi kita masih punya damai sejahtera dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita Tuhan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan tuntunannya. Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu apa Bapak Ibu selama-lamanya. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan yang akan memberikan seorang penuntun bagi kita semua, pengingat, penghibur. Artinya apa? Kalau ketika kita tidak tahu, kita menghadapi masalah, kita tidak tahu harus melakukan apa, Tuhan mengatakan, aku akan menuntun. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan menelantarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan begitu saja. Tuhan akan menuntun kita. Kalau kita mau mendengar. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti tuntunannya Tuhan, atau apakah kita yang menuntut Tuhan di belakang? Tuhan, ikut jalanku seperti ini Tuhan. Tuhan, aku butuhnya seperti ini. Tuhan, aku butuhnya waktunya seperti ini. Apakah kita mengikuti tuntunan Tuhan atau Tuhan yang mengikuti tuntunan Tuhan? Kita coba refleksikan dari kita hari ini. Yang ketiga, yang ketiga mengatakan Tuhan berjanji akan memberikan apa? Kekuatan. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apa Bapak Ibu? Kuasanya. Dan Filipi 4 ayat 13 ini luar biasa sekali. Setiap pagi Bapak Ibu, saya ingat kalau saya mau pergi ke sekolah, Bapak saya selalu suruh saya menghafalkan ayat ini. Dan firman Filipi 4 ayat 13, kita baca sama-sama. Boleh Bapak Ibu 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak mampu. Tapi di sini katakan segala perkara dapat kutanggung. Kalau bahasa Inggris mengatakan I can do all things. Aku bisa melakukan segala hal karena through Christ who strengthens me. Melalui Yesus yang menguatkan aku, yang memberikan kepadaku kekuatan. Kalau kita boleh buka bersama-sama di Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Yosua 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah apa Bapak Ibu hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Konteksnya Bapak Ibu ayat ini memiliki Musa sudah mati, lalu Tuhan berkata kepada Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, dan Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ayat 7 mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Waktu saya bertanya ini Bapak Ibu, saya bilang Tuhan sudah menjanjikan kekuatan. Dia akan memberikan kekuatan. Tapi kenapa kok Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu? Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan, berarti harusnya kan kita sudah kuat, Bapak. Kenapa kok kita masih harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Seperti Yosua. Dan waktu saya merenungkan ini,
Saya sadar bahwa kekuatan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, kekuatan itu sudah diberikan oleh Tuhan, tapi kekuatan itu belum tentu sudah kita terima. Maksudnya bukan Tuhan yang menghalangi, tapi belum tentu kita ini menerima kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menerima Tuhan, aku menerima kekuatan dari Tuhan? Karena apa Bapak? Seringkali kita terbiasa menggunakan kekuatan kita sendiri. Usaha. Bukan berarti setelah ini kita tidak berusaha, Bapak Ibu. Kita tetap melakukan, tapi kita percaya Tuhan yang memberikan kekuatan yang melebihi dari kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa hidup ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih? Kita perlu kekuatan, Bapak Ibu. Banyak yang tidak kuat, banyak yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi musuh kita, menghadapi masalah kita, untuk terus hidup untuk Dia. Tuhan memberikan kekuatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menerima kekuatan damai dan tuntunan ini? Kuncinya ada di ayat ini. Kalau tadi dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya adalah percaya. Percaya saja. Kuatkan dan teguhkan hati. Percaya saja. Atau dengan kata lain, salah kata lain dari percaya, iman. Menaruh iman kita kepada Tuhan. Mungkin kita hari ini berkata, Tuhan, tapi aku ini mau percaya. Aku ini mau untuk menaruh iman. Tapi masalahku ini besar, Tuhan. Tapi masalahku ini ada di depan mata, Tuhan. Gimana ini? Gimana aku bisa percaya Tuhan? Gimana? Roma 10 ayat 17 mengatakan, berita. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tidak heran Bapak Ibu, kalau setelah tadi Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat selanjutnya mengatakan, boleh dibuka Yosua saja dalam sebulan. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa Bapak Ibu kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita bilang ada banyak masalah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana? Dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Hari ini saya bilang, perkatakan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadang diri kita sendiri perlu mendengar mulut kita ini berkata-kata tentang firman. Kalau kita bilang bahwa Tuhan aku percaya, tapi rasanya kayak tidak percaya. Perkatakan dengan mulut kita, Tuhan aku percaya. Perkatakan janji-janji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Supaya tubuh kita ini percaya. Tubuh kita ini selaras dengan roh kita. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan damai, Dia akan memberikan tuntunan dan memberikan kekuatan. Bukan masalahnya akan hilang, bukan kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi damai sejahtera, tuntunan dan kekuatan. Saya mau melanjutkan dan membuka Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Kita sudah diberikan damai sejahtera, dan diberikan kekuatan, dan diberikan tuntunan. Hari ini saya mau mengajak kita semua membaca. Dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, dia sudah melewati masuk dalam tanah perjanjian, dan di depan hadapannya dia ada Yeriko, ada kota yang bentengnya sangat besar, sangat tebal, yang sebelumnya bangsa-bangsa Israel ketakutan ketika mereka melihat Yosua berdiri dekat Yeriko, yang melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Kawankah engkau atau lawankah engkau? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena
antara Bapak Ibu ada di dalam sisinya Tuhan atau bukan. Di sini Yosua bertanya, kamu bersamaku atau bukan? Pria ini mengatakan, diputar. Pertanyaannya bukan aku bersama engkau enggak, apakah engkau bersama aku? Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepada, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Next, ayat selanjutnya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat kau berdiri itu apa Bapak Ibu? Kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kalau kita tadi belajar, ketika Musa mengirim 12 pengintai, 10 orang yang pergi ke sana kembali bilang apa yang mereka lihat? Mereka melihat masalah yang ada di dalam. Mereka masuk ke tanah perjanjian, yang mereka lihat adalah musuh-musuh. Yang mereka lihat adalah raksasa-raksasa. Mereka melihat kota-kota yang berbeda. Ketika Yosua sebagai pengintai masuk dan keluar, tahu apa yang Yosua katakan? Yosua mengatakan tanah itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita masuk dan memberikannya. Apa yang dilihat oleh Yosua? Yosua melihat sebuah kesempatan. Tapi kalau kita belajar di sini, dikatakan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. 10 pengintai melihat ada masalah. Yosua melihat ada kesempatan. Tetapi Tuhan, apa yang dilihat oleh kita? Tuhan melihat, kok bisa dikatakan tempat yang penuh musuh itu adalah tempat yang kudus. Musuhnya belum kalah, musuhnya belum hancur temboknya, musuhnya masih berdiri di situ. Tetapi dikatakan tempat yang penuh musuh ini tempat yang kudus. Kok bisa Tuhan mengatakan ini adalah tempat yang kudus, Bapak Ibu? Karena apa yang Tuhan lihat, Tuhan bukan melihat sebuah masalah, Tuhan melihat ada kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Pengintai melihat masalah, Yosua melihat kesempatan, tapi Tuhan melihat kemenangan yang sudah Tuhan berikan ke tangan Israel. Kok bisa saya bilang seperti itu? Karena di ayat Yosua 2 ayat 9-11, ketika Yosua mengirimkan pengintai untuk melihat situasi yang dalam situ, dikatakan dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu ini ada perempuan yang menolong pengintai ini, dan dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah Bapak Ibu memberikan negeri ini kepada kamu. Belum mulai perlawanan, belum mulai ada perang Bapak Ibu, tapi orang di dalam sudah mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah meninggalkan kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Belum masuk, belum melawan, mereka sudah bilang, Tuhan sudah memberikan tanah itu kepada kamu. Mereka gemetar, mereka takut sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut yang beraung di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpah. Belum terjadi apa-apa, mereka sudah melihat Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Yang sebelumnya kita itu melihat ini masalah, kita nggak bisa, ini mustahil. Tapi ternyata yang di dalam masalahnya mengatakan Tuhan ini sudah menang. Bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan kita? Hari ini kalau kita melihat ke depan ada banyak masalah, ada banyak raksasa, ada banyak kota-kota benteng-benteng yang tebal. Kita melihat ada masalah. Tapi masalah-masalah itu sudah berbilang bahwa Tuhan itu sudah menang. Kalau kita melihat masalah, coba kita lihat kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan tidak melihat ada masalah, Tuhan melihat ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kamu. Pertanyaannya, mau masuk atau enggak? Karena waktu Tuhan berkata kepada bangsa Israel di bawah Musa, enggak apa-apa masuk. Kaleb bahkan mengatakan, ayo kita masuk, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Mereka bilang, aduh itu banyak masalah. Apa yang kita lihat ke depan? Apakah kita melihat masalah atau kita melihat bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan? Yang mana kita lihat? Yang mana kita lihat? Dari orang luar biasa lagi, Bapak Ibu.
Di Yosua 6 ayat 1-5, saya nggak usah bacakan semuanya, tapi saya ringkas saja. Tuhan menyuruh Yosua untuk mengumpulkan orang sekalian, mereka mengitari setiap hari mereka mengitari benteng itu 1 kali, Bapak Ibu. Sampai hari ke-7 mereka mengumpulkan semua, diputari 7 kali, dan Tuhan berkata kepada Yosua, ketika sangkakala itu ditiup dan ditiupkan, boleh dibuka ayat selanjutnya. Nah, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, ini unik sekali, panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan ini luar biasa, Bapak. Saya mencari tahu, saya belajar ketika mereka meniup sangkakala itu ada tiupan-tiupan tertentu, dan ada 2 yang biasanya dikenal. Ada 1 tiupan yang sangat panjang, dan ada 1 tiupan yang terputus-putus 9 kali, potong-potong kecil-kecil, tapi ada 1 yang sangat panjang, dan ada artinya Bapak Ibu tiupan. Yang pendek-pendek 9 kali itu namanya adalah teruah. Teruah, tiupan yang pendek-pendek itu adalah tiupan seperti alarm, seperti yang mengatakan, ayo waspada, ada yang bahkan ada yang mengatakan bahwa itu seperti tiupan meminta pertolongan, ayo siap-siap. Waktu saya lihat bahwa sangkakala ditiup, ada yang namanya teruah untuk kita siap-siap, saya pikir harusnya ini yang ditiupkan. Kenapa? Supaya orang-orang tahu, ayo siap-siap kita mau masuk ke perang. Tapi ternyata yang ditiupkan di sini, Bapak Ibu, itu bukan teruah. Yang ditiup di sini adalah tekiah. Tekniknya itu namanya tekiah. Tekiah itu adalah tiupan 1 kali yang sangat panjang, dan itu dipakai sebagai proklamasi dan koronasi. Luar biasa, kan? Sebagai proklamasi dan koronasi. Tiupan ini dipakai sebagai pemahkotaan seorang raja. Saya berpikir, kalau kita mau masuk ke perang, harusnya tiup yang alarm, yang bersiap-siap. Tapi kenapa kok dipakai tiupan yang mengkoronasi, yang melambangkan bahwa Yesus adalah raja? Karena kemenangan itu sudah diberikan bahkan sebelum mereka mendekati tembok itu. Jadi ketika trompet itu ditiup, Bapak Ibu, tiupnya itu bukan mengatakan ayo berjaga-jaga kita akan berperang. Tiupannya itu mengatakan bahwa kita sudah menang. Dan ketika dikatakan bersorak dengan sorak yang nyaring, saya percaya ini bukan teriakan untuk menakuti musuh, tapi ini teriakan yang bersorak-sorai merayakan kemenangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita masuk dalam tahun 2024, biarlah kita masuk dengan sorak-sorai, percaya dengan iman bahwa Tuhan itu sudah menang. Amin, Bapak Ibu. Mungkin banyak raksasa, mungkin banyak tembok-tembok dan benteng, tapi tidak ada yang bisa. Sebelum kita mau melawan masalahnya, sebelum ada masalah itu, Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan. Tinggal kita berjalan, tinggal kita masuk, tinggal kita percaya dan mengikuti tuntunan Tuhan untuk menerima kemenangan itu. Amin. Saya boleh latih presentation mereka. Tahun yang baru, masalah yang baru, tetapi iman kita tetap sama. Saya pakai judul ini kenapa? Karena tahun yang baru selalu ada masalah yang baru. Tapi kalau Tuhan bisa melakukan itu untuk bangsa Israel, untuk Yosua, untuk Musa, untuk Daud yang mengarahkan raksasa, Tuhan pun juga bisa melakukan itu. Amin, Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengundang kita semua untuk hidup bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu, dan lagunya itu namanya Aku Percaya Janjimu Aja. Kita suka juga percaya janjimu. Dan di akhir dari lagu saya mau mengajak kita semua untuk bersorak, berikan sorak kemuliaan yang paling keras, bukan cuma karena disuruh, tapi bayangkan masalah-masalah yang di depan. Kita tahu ada masalah-masalah yang di depan, tapi kita lihat Tuhan, sekarang Tuhan telah memberikan kemenangan. Masalah-masalah yang di depan, Tuhan mengatakan ini adalah tempat yang kudus. Aku sudah mengalahkan. Mungkin seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya, Tuhan aku percaya. Terus kita menunggu, tapi mana Tuhan, kok ada datang jawabannya? Mana Tuhan, kok masalahnya nggak selesai-selesai? Bapak Ibu, Tuhan
kalau memberikan jawaban itu bukan mengikuti aturan waktunya kita. Mungkin kita bilang kepada Tuhan, Tuhan harusnya sekarang, Tuhan harusnya sekarang, Tuhan ini harusnya sekarang. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan lihat, oh ya, ternyata Tuhan menepati janji. Saya masuk di tahun 2024 ini, Bapak Ibu, jujur banyak sekali masalah yang saya lihat. Banyak sekali, dan yang lebih susah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi tadi malam Jessica berkata pada saya, hebat ya, ternyata sedikit demi sedikit kita melihat bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Waktu saya mendengar itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menemukan kembali firman Tuhan ini. Kadang kita itu sudah tahu, tapi kita cuma perlu percaya bahwa Tuhan akan menepati janji. Dia akan menepati janji. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan kepada Anda kekuatan. Dia akan memberikan kemenangan setelah kita menghadapi masalah ini. Tapi kemenangan itu sudah disediakan. Kita terima dengan iman. Jadi kita akan menyanyikan bersama-sama, ku percaya janji percaya. Dan di akhir dari lagu saya akan mengajak kita semua untuk bersorak-sorai akan kemenangan yang Tuhan telah berikan. Amin.
percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan mengecewakan kami. Yes. Kami melihat kalau di depan ada banyak masalah, ada banyak raksasa, benteng-benteng yang tebal, yang mungkin kami berkata, Tuhan, sepertinya mustahil kami bisa menghadapi ini. Tuhan, sepertinya mustahil untuk kita, untuk saya bisa berjalan di dalam tahun ini. Masih kurang uang, Tuhan, semua masih kurang, saya kurang bisa makan, tidak ada pekerjaan, hubungan pun di dalam keluarga tidak baik. Tapi Tuhan mengatakan, aku telah memberikan kemenangan, aku memberikan pada Engkau damai sejahtera-Ku yang tidak sama seperti dunia ini, supaya Engkau bisa memiliki ketenangan di tengah badai. Aku yang akan memberikan tuntunan padamu, supaya kita semua bisa berjalan di dalam rencananya, untuk berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapak. Yes. Terima Tuhan, angkatlah tangan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, biarlah Engkau yang terus menuntun mereka untuk berjalan dari kemenangan ke kemenangan ke kemenangan ke kemenangan, dan biarlah hidup kami semua diberkati, biar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, untuk membawa kemenangan juga bagi mereka yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu untuk setiap kami, memberikan ketenangan, memberikan rest, istirahat, supaya di tengah masalah pun kami masih bisa punya kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan bisa menjadi berhasil, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang belum memberikan kesempatan keluar dan Bapak sebenarnya kita dan bisa memberikan doa tulis dan transfer. Tuhan Yesus memberkati.